Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih telah mengklik video ini. Ya, di sore kali ini kita akan meliput lagi bersama melihat pencapaian hari ini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Bagaimana progresnya setelah hari kemarin dilakukannya kelanjutan pengaspalan ya, dari trek lurus ke arah tikun yang kedua. Tapi sebelum itu kita melihat sesuatu yang lain dulu, sebelum sama-sama kita melihat progresnya ya. Beberapa komentar yang masuk ya, sampai beberapa kali gitu menanyakan apakah sirkuit ini aman untuk balapan nantinya, sedangkan kondisi di area Kuta Mandalika yang mana kita tahu masih ada berkeliaran ya beberapa ternak, kemudian beberapa ekor anjing ya di jalan. Kemudian ya intinya ke hewan piaraan ya terutama. Jadi banyak sekali yang masih berkeliaran ya. Oke guys, sekarang kita sudah ada di samping dari SPBU dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-16. Terus nanti kondisi di sirkuit MotoGP ini akan membantu nggak, akan aman nggak, bisa diamankan nggak ini nanti biar nggak ada yang berkeliaran di saat orang balapan, terus ada yang melintas dari hewan-hewan di sini. Bangunan di samping kanan saya ini merupakan Mandalika Dog Shelter ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Mungkin saya zoom sedikit supaya bisa terlihat dan jelas. Karena kita tahu seperti di depan kita ini berkeliaran banyak sekali di jalan ya. Ini untuk dog shelter ini memang berguna sekali dan bermanfaat. Jadi anjing-anjing di sini dipiara, diberikan treatment, bagi yang sakit dikasih treatment biar sehat. Jadi Mandalika Dog Shelter ini fungsinya memang dari dulu sudah ada, lebih dari 3 tahun yang lalu disediakan untuk mengurangi berkeliarannya anjing-anjing di jalan raya, terutama di kawasan Mandalika. Dan beroperasi juga untuk kawasan Jurupuk ya, sekitar 7 kilo dari Mandalika di sisi timur, di sebelah timurnya sirkuit, kurang lebih 2 km dari sirkuit. Jadi antara Mandalika itu dari kawasan Kuta sampai kawasan Jurupuk itu di cover gitu untuk dog shelter di sini. Hadirnya Mandalika Dog Shelter ini memang untuk memberikan hal yang positif bagi anjing-anjing yang berkeliaran di jalan ya, supaya ada tempat sebagai mengasuhnya gitu. Nah, buat anjing yang kurang sehat atau anjing yang mengganggu di jalan itu ditangani oleh dog shelter di sini. Dan nantinya dog shelter di sini juga pasti akan dibentuk lebih luas tempatnya, lebih dioptimalkan lagi fungsinya di saat ada event balap MotoGP terutama. Karena kita tahu sendiri kalau di jalan raya selain membahayakan untuk diri mereka, tapi membahayakan juga buat para pengguna jalan ya, terutama teman-teman yang pakai sepeda motor melintas di kawasan Mandalika. Ini memang kasihan sekali gitu kalau ada anjing berkeliaran, begitu bahaya sekali. Semoga dengan informasi adanya Mandalika Dog Shelter ini ya bisa kita punya gambaran kalau nantinya di saat ajang balap sedang berlangsung di Mandalika, jadi dog shelter di sini difungsikan untuk mengamankan berkeliarannya anjing atau yang mengantisipasi terjadinya hewan piaraan masuk ke dalam zona sirkuit. Langsung aja sekarang untuk sama-sama memantau bagaimana progres perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika, dan inilah video pencapaian dari progres hari ini. Di video kemarin kita sama-sama menonton ya, melihat progres kelanjutan dari pengaspalan lapisan pertama di atas trek lurus menuju tikungan yang kedua. Dan di atas tikungan yang ke-17 sekarang kita berada, bisa kita sama-sama melihat mulusnya lapisan aspal pertama di atas trek lurus. Kemudian persiapan di sebelah kiri dari trek lurus di sini
sejumlah para pekerja yang sedang sibuk untuk mempersiapkan jalur pit lane. Jadi buat teman-teman yang tahu, untuk pit lane di sini dengan area pedok yang akan berada di sebelah kiri nantinya bisa menaungi sampai 40 garasi. Sejauh mana pengerjaan dari area pedok yang ada di sebelah kiri? Sementara ini masih pembersihan area lahan atau pembukaan lahan, yang mana nantinya di sini selain untuk pedok akan menjadi bangunan convention exhibition yang bisa menampung 7.700 penonton, lalu menjadi area race control juga. Ya, masih eksis juga bukit kecil di sini yang merupakan makam dari warga di sini. Pengerjaan untuk area bukit yang merupakan makam di sini kita akan pantau terus bagaimana nanti kelanjutan dari pengerjaannya, apakah dipindahkan ataukah masih tetap akan berada di sini. Jadi di sini area parkir juga akan berada untuk motorhome dan sebagainya nanti untuk pembalap-pembalap MotoGP, jagoan-jagoan kalian semua. Kita lanjutkan ke trek berikutnya. Masih kita di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter. Dan di depan kita merupakan tunnel 1 atau terowongan yang pertama. Ini memiliki panjang 65,5 meter dan memiliki ketinggian 6 meter, kemudian lebar 7 meter. Dari progres untuk sisi sayap kiri untuk tunnel 1 seperti yang terlihat sudah hampir sempurna penyelesaian dari penimbunan atau backfill yang dilakukan. Bisa juga sih difungsikan untuk tunnel ini sekarang juga, namun di depan situ masih ada lahan warga atau masih ada warga yang belum direlokasi. Kita menuju ke tikungan yang pertama dari sirkuit MotoGP Mandalika. Sisi kanan masih belum disempurnakan untuk area rumput maupun pengaspalan dari service road sebelah kanan, dan juga jalur keluar dari pit lane menuju tikungan yang pertama belum dilanjutkan pengerjaannya karena masih di sebelah kiri sini, yaitu penyempurnaan atau penyelesaian dari drainase yang ada di sisi luar dari service road sebelah kiri. Dan inilah pemandangan dari tikungan yang pertama dan Bukit Pink yang menjadi green hill untuk sementara karena hujan. Penanaman rumput di sisi kanan track lane menuju tikungan yang kedua belum dilanjutkan. Kemudian masih perbaikan subbase di sisi kiri yang merupakan run off aspal di sini. Dan dari tikungan yang kedua di sini, kalau kita perhatikan menuju tikungan yang ketiga sudah dilakukan base course atau lapisan prime coat. Jadi pengaspalan kalau tidak ada kendala cuaca ya akan dilakukan segera. Kemudian area run off aspal di sebelah kiri dari track lane juga dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga belum juga dilihat sempurna. Kita lanjut ke tikungan yang ketiga di sebelah kanan. Ini merupakan service road sebelah kanan dan akan menjadi area gravel bed di antara long lap penalty dengan service road sebelah kanan sedang dimantapkan. Keramaian terlihat di atas tikungan yang keempat di sini untuk pengerjaan drainase induk yang ada di bawah tikungan yang keempat. Masih melakukan backfill dan penimbunan untuk sisi kanan dari drainase induk, sisi kanannya track lane maksud saya. Kita coba melihat ke arah kiri sini untuk area gravel bed di samping kiri dari tikungan yang kedua dan tikungan yang ketiga juga sudah terlihat rata dan hampir sempurna. Namun masih penanaman fiber optik yang dilakukan di atas area gravel bed di sini yang berdekatan dengan drainase induk yang belum ditimbun untuk menyambungkan nantinya untuk service road sebelah kiri sini menuju tikungan yang kelima. Untuk
untuk penimbunan atau backfill ini tidak dirasa sulit atau tidak akan memakan waktu yang lama. Tinggal menunggu area galian C yang dibuka untuk mengambil material penimbun. Masih persiapan untuk area run off aspal di sisi kanan dari tikungan yang keempat, dan juga pemantapan untuk subbase yang pernah ditutupi lumpur waktu hujan beberapa bulan yang lalu. Di tikungan yang kelima juga kita melihat run off aspal di sebelah kiri dari track lane, begitu juga dengan track lane atau track utama. Dan sebelah kiri dari tikungan yang kelima untuk service road sebelah kiri sudah terlihat padat lapisan subgrade dan bisa dilanjutkan untuk hamparkan subbase selanjutnya. Kita di atas tikungan yang keenam sekarang. Untuk drainase sisi luar di sebelah kiri, service road sebelah kiri juga belum selesai dilakukan. Dan dari sini kita bisa melihat progres dari tikungan yang ke-7 sampai ke tikungan yang ke-10. Begitu juga dengan area tunnel 2 yang ada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Di sisi kiri untuk pengerjaan sayap sudah terlihat makin signifikan. Pengecoran lantai dasar sudah dilakukan. Kemudian sekarang pemasangan bagesting, retaining wall atau dinding penahan tanah di area sayap sebelah kiri untuk tunnel 2. Pemompaan air di sini masih berlanjut ya, masih berlangsung dan segera dikeringkan agar segera pengerjaan tahap berikutnya. Di atas tunnel 2 sudah tidak ada pengerjaan lagi, tinggal menunggu penimbunan di sisi kanan dari track lane. Kemudian di sini hamparan subbase sudah siap untuk dihamparkan dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Di sebelah kiri track lane juga untuk gravel bed sudah ditambahkan timbunan-timbunan gravel atau kerikil-kerikil kecil. Begitu juga dengan area run off aspal dan area rumput dan gravel bed di sisi kanan track lane di tikungan yang ke-9. Penanaman fiber optik di sebelah kiri dari track lane, persis di atas area gravel bed di sebelah kiri track lane, terus diselesaikan sampai menuju ke tikungan yang ke-10. Kemudian di atas service road sebelah kiri dari tikungan ke-10 untuk concrete barrier di sini untuk dinding pembatas belum dilanjutkan pengerjaannya karena service road di sebelah kiri tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, artinya area pojok yang ada di sebelah kiri sini belum selesai. Untuk area run off di sini terlihat sangat lebar, kurang lebih 180 meter jarak service road sebelah kiri sampai ke track lane yang ada di tikungan yang ke-10. Bisa kita lihat untuk keseluruhan area di sini. Kemudian nanti akan pengerjaan dari tanggul sebelah kiri di service road sebelah kiri menuju tikungan yang ke-11 juga harus dituntaskan. Masih penanaman pipa-pipa beton di atas gravel bed untuk service road menuju tikungan yang ke-11. Kemudian di pojok kiri dari tikungan yang ke-11 juga di sini sudah mulai geotekstil ditambahkan hamparan gravel bednya. Penanaman pipa di sini sudah hampir selesai, jadi bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya yaitu penghamparan subbase di sisi kiri atau di service road bagian luar di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Untuk pemecahan drainase roton sepanjang dari lintasan trek utama sudah bisa kita bilang 98% tuntas, hanya tinggal pengecoran yang ada di titik tikungan yang ke-16 saja yang belum tuntas.
Kita bisa melihat untuk tikungan yang ke-12 di sini berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13, masih penghamparan gravel belum selesai di sisi kanan trackland. Kemudian untuk pengaspalan dari service road sebelah kiri juga belum dilanjutkan. Dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 bisa kita pantau pengerjaan di atas drainase Indo atau pengganti sungai kemarin juga belum dilanjutkan penghamparan subbase di trackland sendiri. Lalu sisi kanan untuk service road sebelah kanan di mana kita bisa melihat alat-alat berat di sini standby masih melakukan pemadatan. Kemudian nanti di sebelah kanan di sini akan menjadi tribun panjang berbentuk L di sebelah kanan trek. Dan di tikungan yang ke-13 menuju 14, sisi kanan trackland masih persiapan untuk run off aspal. Terlihat sekali kalau di sebelah sini untuk pengerjaan drainase sorotan sudah tuntas pengecorannya sampai menuju tikungan yang ke-15. Jadi di sini bisa teman-teman bayangkan berapa lebar trackland ya. Dari depan garis start atau depan pedok itu memiliki lebar sekitar 16 meter. Penimbunan sudah tuntas dilakukan di atas drainase Indo dan di sini masih melakukan pemadatan, barulah bisa disambungkan service road sebelah kiri. Dan di sebelah kanan kalau kita perhatikan pengecoran rinding ataupun top sled sudah selesai, jadi tinggal melakukan penimbunan. Dari sini bisa kita melihat lebar dari trackland. Jadi lebar saya lanjutkan informasinya dari 16 meter menyempit jadi 14, lalu menyempit lagi menjadi 12. Menuju ke tikungan yang ke-15 masih belum selesai penanaman pipa yang ada di area gravel bed di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-15. Inilah tikungan yang ke-16 di mana drainase sorotan masih tinggal sedikit lagi untuk diselesaikan pengecorannya. Benar-benar tikungan yang sangat menantang adrenalin untuk merebut posisi podium di Mandalika International Street Circuit nantinya. Jadi begitu selesai penanaman pipa fiber optik yang ada di sebelah sini, baru dilanjutkan untuk penyempurnaan dari service road sebelah kanan. Inilah tikungan yang terakhir di sirkuit MotoGP Mandalika yang merupakan tikungan yang ke-17. Tidak terasa kita sudah kembali lagi di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di depan sini akan menjadi garis finish, lalu beberapa ratus meter di depan sini akan menjadi garis start. Persiapan penanaman rumput terus dilakukan di kiri dan di sebelah kanan trek lurus di sini. Mungkin sekian dulu reportase saya buat teman-teman semua di tanggal 17 Maret 2021 ini. Semoga kita semua tetap antusias dan mendukung terus pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan Indonesia. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Tetap jaga prokes. Silahkan berkomentar sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.